Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sakaf Farizi, PM241013117009 kelas 2 Informatika. Di sini akan mempresentasikan tes struktur data soal nomor satu, yaitu konversi bilangan biner diubah ke dalam bilangan desimal dalam bentuk integer. Nah, di sini yang pertama, struk not ini ya berfungsi sebagai, anggaplah, kotak yang isinya ada integer bit. Ya, fungsinya untuk menyimpan angka, entah itu 0 ataupun 1. Lalu notes next ini berfungsi sebagai pointer ke note selanjutnya dalam linked list. Nah, lalu note ini, note integer b ini digunakan sebagai konstruktor, yaitu integer b yang berfungsi menginisialisasi bit dengan nilai b. Nah, lalu set next ke null ptr ini, yang berfungsi di mana not terakhir itu tidak akan menunjuk ke kemana-mana. Lalu integer biner ke desimal ini berfungsi sebagai untuk mengubah angka biner yang disimpan dalam bentuk linked list menjadi bilangan desimal. Lalu bawahnya integer nilai desimal itu berfungsi sebagai variabel penyimpan hasil akhir. Lalu bawahnya integer basis sama dengan satu ini untuk menghitung nilai posisi bit. Dimulai dari misalnya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya. Lalu not saat ini digunakan sebagai fungsi sebagai pointer untuk mencari linked listnya. Nah, while saat ini berfungsi sebagai loop sampai akhir dari linked listnya. If saat ini, jika bit saat ini 1, maka tambahkan basis ke nilai desimalnya. Nah, basis sama dengan 2 ini berfungsi sebagai kalikan basis dengan 2 yang bawahnya saat ini untuk menggeser pointer ke not berikutnya. Lalu return nilai desimal sama dengan berfungsi untuk mengembalikan nilai desimal yang dihitung. Lalu ini ada not kepala. Ya, ini berfungsi sebagai pointer ke not pertama, itu kepala nih. Nah, not ekor nih berfungsi sebagai pointer ke not terakhir, ya. Lalu integer bit ini berfungsi sebagai menyimpan input sementara dari pengguna. Nah, nanti si out ini berfungsi untuk mencetak ini nih, masukkan bilangan biner 0 atau 1, akhiri dengan min 1. Nah, while true, nah ini berfungsi untuk membuat loop yang tak terbatas. Lalu cin ini berfungsi sebagai untuk membaca input dari pengguna. Lalu if bitnya untuk keluar dari loop jika pengguna menginput min 1. Nah, ini nih min 1 nih. Nah, if bit bawahnya untuk memvalidasi jika input dari pengguna bukan 0 ataupun 1, maka nanti akan muncul output ini nih, syaratnya nih. Input tidak valid, harap masukkan 0 atau 1. Nah, continue berarti berfungsi sebagai melewati input yang tadi invalid. Lalu not baru ini berfungsi sebagai untuk mengalokasikan not baru dengan nilai bit. Nah, if kepala sama dengan loop iter ini berfungsi sebagai jika linked list kosong, ya. Jika linked list kosong, maka kepala dan ekor akan menunjuk ke not baru. Lalu else ini jika tidak kosong, maka tambahkan
si ekor. Nah, ini tambahkan note baru di belakang. Nah, itu maksudnya tuh pointer next dari note ekornya itu diarahkan ke note baru. Nah, lalu ekor sama dengan baru ini berfungsi sebagai mengupdate ekor ke note baru. Lalu integer apa nih? Integer nilai desimal. Nah, ini berfungsi sebagai untuk memanggil dari si fungsi pengubah tadi itu. Nah, ntar si out ini untuk ngeluarin output. Nah, cetak hasil desimalnya. Nah, lalu not saat ini digunakan berfungsi sebagai pointer saat ini diatur untuk menunjuk, nah, untuk menuju kepada not pertama yaitu si kepala ini. Ini kepala yang tulisannya ini. Nah, while saat ini berfungsi sebagai yang dimana loop akan terus berjalan selama saat ini tidak menunjuk ke null PTR ini, yang artinya masih ada not yang masih perlu diproses. Nah, lalu eh, not not berikutnya ini digunakan untuk menyimpan pointer ke not berikutnya. Lalu delete saat ini digunakan untuk menghapus not saat ini ya. Lalu saat ini sama dengan not berikutnya berfungsi sebagai eh, untuk menunjuk ke not berikutnya yang disimpan dalam dalam not sebelumnya. Nah, oke. Lalu kita coba run programnya. Maka pertama-tama akan muncul masukkan bilangan biner nol atau satu. Nah, kita bisa mengakhiri kode program ini dengan ketik angka min 1 ya. Langsung aja ya. Satu, kita enter. Lalu yang kedua nol. Kita akhiri dengan min 1. Nah, maka nilai desimal dari linked list biner adalah satu. Mengapa demikian? Karena satu ini kita kalikan dengan 2 pangkat min nol. Nah, 2 pangkat min nol itu kan sama dengan satu ya. Satu kali satu sama dengan satu. Nah, baik. Lalu kita akan lanjut ke kode berikutnya. Oke, di sini saya akan lanjutkan ke soal yang kedua, ya, yaitu eh, kode dari sistem pemesanan tiket kereta api ya. Jadi langsung saja struk tiket ini ya fungsinya itu bukan sebuah struktur ya untuk menyimpan data dari tiket ini. Nah, char ID tiket itu fungsinya untuk kolom buat si nomor tiketnya. Lalu char nama penumpang ini fungsinya itu tempat menyimpan nama penumpangnya. Nah, lalu char kota asal ini fungsinya itu untuk si stasiun keberangkatannya ini maksudnya. Nah, char kota tujuan fungsinya itu sebagai stasiun tujuannya. Nah, float harga tiket itu fungsinya sebagai eh, buat harga tiketnya itu berapa. Kenapa pakai float? Agar harganya bisa dikasih koma-koma gitu. Lalu void tampilkan header. Nah, fungsinya ini untuk menampilkan header. Cout backslash n. Nah, apa sih ini? Itu fungsinya untuk memberi jarak dengan output sebelumnya. Jadi nggak nempel lah gitulah. Nah, ini Anda nanti keluar si sama dengan ini. Kenapa? Ya biar rapih aja dan juga enak dilihat. Lalu bawahnya cout. Cout ini untuk mencetak sistem pemesanan tiket kereta api. Bawahnya juga cout untuk mencetak si sama dengan ini. Lalu void tampilkan tiket. Fungsinya untuk menampilkan data tiket. Nah, tiket-tiket ini adalah eh, fungsinya itu array dari struk tiket itu. Nah, lalu integer jumlahnya itu maksudnya banyaknya tiket valid dalam array.
Lalu ini tampilkan header untuk memanggil si header ini ya. Nah, nanti itu lalu si out untuk mencetak daftar tiketnya. Lalu bawahnya for integer i sama dengan 0 ini ya. Itu maksudnya i sama dengan dulu mulai dari tiket pertama array indeks 0, i lebih kecil daripada jumlah, maka hanya proses tiket yang valid itu maksudnya. Pokoknya si out tiket, nah itu untuk mencetak tiket. Akhirnya itu i plus satu itu maksudnya untuk menampilkan nomor urut mulai dari satu kan 0. Jadi biar lebih enak aja dilihatnya. Lalu bawahnya si out nama, fungsinya untuk mencetak nama. eh, Lalu eh, bawahnya si out rute, yaitu untuk mencetak rute ya. Nah ini ntar ngakses nih dia dari kota asal ke kota tujuannya gitu. Lalu si out harga itu buat mencetak harga, mengakses harga dari struk ke ini, eh, mengakses daerah harga dari struk tiket ke I. Nah, lalu bawahnya si out alamat memori itu fungsinya untuk mencetak alamat memori. Nah, itu ini operator alamat untuk mendapatkan lokasi memori dari struk tersebut ya. Lalu si out ini nih samping 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 ini fungsinya sebagai pemisah agar enak untuk dilihat. Lalu integer cari tiket ini fungsinya untuk mencari tiket. Nah, tiket-tiket ini ya itu sebagai array yang berisi data tiket. Jumlahnya fungsinya sebagai banyaknya tiket yang aktif dalam array. Nah, ID tiket itu eh, fungsinya itu ID tiket yang ingin dicari gitu. Lalu for integer i sama dengan 0. Maksudnya itu untuk looping melalui semua tiket yang ada dari indeks ke 0 sampai jumlah min satu. Bol sama dengan true. Nah, ini fungsinya tuh sebagai indikator untuk menandai apakah ini cocok atau tidak. Nah, ini for integer j ini fungsinya tuh untuk membaca nomor tiket kereta digit demi digit dari kiri ke kanan. Lalu if tiket i, ya ini fungsinya untuk memeriksa karakter per karakter. Nah, sama dengan false ini untuk menandai hasil dari perbandingan yang sebelumnya ini. Lalu break itu jika beda maka akan langsung berhenti. Nah, if sama maka fungsinya itu mengembalikan indeks posisi data yang cocok setelah dicek satu per satu. Nah, return min satu ini fungsinya itu memberitahu bahwa tidak ada data yang cocok ditemukan dalam pencarian. Nah, integer min ini fungsinya untuk memberitahu bahwa integer min ini fungsinya itu merupakan fungsi utama yang akan dijalankan pertama kali saat program dimulai. Nah, integer max 10 sama dengan 10 ini maksudnya adalah menentukan kapasitas maksimum dari array tiket. Jadi karena ininya ada 10, maka maksimal tiketnya itu ada 10. Nah, tiket max ini maksudnya membuat array bernama tiket dengan kapasitas max-nya itu yaitu 10. Nah, integer jumlah itu fungsinya kan variabel untuk menghitung berapa banyak tiket yang sudah tersimpan. Nah, cara lanjut ini fungsinya itu untuk menyimpan pilihan user Y atau N untuk menambah tiket baru. Ini cout fungsinya untuk mencetak data tiket minimal 3. Nah, do ini fungsinya itu untuk looping perulangan input tiket. Nah, if jumlah lebih besar atau sama dengan max, itu fungsinya untuk cek apakah kapasitasnya sudah penuh. Jika sudah penuh, yang keluar output, maaf kapasitas penuh. Nah, itu break juga fungsinya untuk keluar dari looping tersebut. Nah, lalu bawahnya cout eh, mencetak si tiket ini. Bawahnya cout ini untuk mencetak si ID tiket ini. Bawahnya sein untuk
menginput ID tiket. Nah, bawahnya si out yaitu nama penumpang. Lalu bawahnya in ignore ini fungsinya untuk membuang karakter new line dari input sebelumnya. Nah, lalu in getLine ini yang nama penumpang fungsinya itu untuk menginput nama lengkap. Ini bisa ada spasi. Kenapa bisa ada spasi? Karena ada si getLine ini fungsinya untuk membaca satu baris penuh dari input termasuk spasi sampai user menekan enter. Nah, itu terus lalu ada si out kota asal itu mencetak kota asal lalu ada si in eh, untuk menginput kota asalnya. Ada si out kota tujuan untuk mencetak output kota tujuan lalu ada si in untuk menginput eh, apa namanya kota tujuannya lalu ada si out untuk mencetak harga tiket lalu ada si in untuk menginput harga tiket dalam bentuk angka. Nah, berikutnya jumlah plus plus ini itu fungsinya untuk menambah nilai variabel dari jumlah sebanyak satu gitu. Lalu bawahnya if jumlah eh, if jumlah lebih besar atau sama dengan 3. Ini if jumlah ini fungsinya sama dengan fungsinya untuk mengecek apakah jumlah tiket yang sudah diinput minimal 3 atau lebih. Nah, jika sudah lebih dari 3, maka nanti akan keluar si out tambah data lagi Y atau tidak N. Jika saya lanjut, ini bawahnya, maka akan nanti akan menerima input dari user, ya, apakah iya atau tidak. Nah, while jumlah kurang dari 3. Jika tiket masih kurang dari 3, maka itu wajib lanjut. Nah, jika tiketnya sudah lebih 3, kalau user memilih lanjut, maka lanjut input tiket. Jika tidak, maka ya lanjut ke bawahnya. While true. Nah, ini fungsinya untuk looping. Nah, lalu tampilkan header untuk menampilkan header yang tadi sudah dideklarasikan di atas. Lalu out menu itu gunanya untuk mencetak menu. Lalu out satu lihat daftar tiket itu untuk mencetak ini. Satu lihat daftar tiket. Lalu out 2 untuk mencetak juga. Dua cari dan ubah harga tiket. Out 3 untuk mencetak keluar juga. Dan lalu out pilih menu untuk mencetak pilih menu. Lalu bawahnya integer pilihan itu fungsinya untuk menyimpan input dari user yaitu menu mana yang dipilih satu atau dua atau tiga. Nah, sein pilihan itu berarti untuk menerima input fungsinya dari user angka dan menyimpan ke dalam variabel pilihan yang tadi itu satu atau dua atau tiga. Nah, if pilihan satu berfungsi sebagai eh, program akan menjalankan fungsi tampilkan tiket. Eh, Fungsinya itu untuk menampilkan daftar semua tiket yang telah diinput. Nah, ini kan cara ID 20. Nah, ini maksudnya jika user memilih pilihan 2, yaitu cari dan ubah harga, maka akan menampilkan cara ID ini. Nah, ini bawahnya itu eh, untuk deklarasi ya. Fungsi itu untuk variabel untuk menyimpan ID yang dicari. Lalu si out masukkan ID tiket. Fungsinya untuk mencetak ID tiket ini lalu in eh, untuk menginput ID dari user. Nah, integer index ini fungsinya untuk mencari ID tiket yang dimasukkan user sebelumnya. Jika ditemukan, akan mengembalikan indeks array tiket tersebut. Jika tidak ditemukan, akan mengembalikan min 1. Bawahnya if index itu fungsinya untuk mencetak apakah tiket ditemukan atau tidak. Kalau ditemukan, program lanjut ke proses perubahan harga. Kalau tidak, masuk ke bagian else di bawah. Nah, bawahnya ini out untuk mencetak tiket yang ditemukan, lalu bawahnya out nama itu mencetak nama
penumpang dari tiket yang ditemukan. Lalu bawahnya si out rute untuk mencetak asal dan tujuan perjalanan dari tiketnya. Lalu yang ketiga si out harga lama yaitu untuk mencetak harga lama tiket sebelum diubah. Nah, lalu yang ke ini si out masukkan harga baru untuk mencetak masukkan harga baru. Nah, yang ini say in ini fungsinya itu untuk menyimpan harga baru yang dimasukkan user ke dalam tiket. Jadi harga tiket tersebut langsung diperbarui di area tiket tersebut. Nah, si out harga berhasil diubah. Nah, ini fungsinya memberikan konfirmasi ke user bahwa harga sudah diganti. Else, jika harga jika tiket tidak ditemukan, maka akan keluar output tiket tidak ditemukan. Nah, lalu ini else if, nah, jika user memilih menu 3 atau yaitu keluar dari program, itu akan menampilkan si out terima kasih. Ini gunanya untuk mencetak si out terima kasih ini. Nah, break ini gunanya untuk keluar dari menu utama atau looping ya. Else ini jika jika fungsinya tuh jika input menu tidak tidak satu atau dua atau tiga maka akan menampilkan si out ini cetak pilihan tidak valid. Lalu bawahnya si out ini untuk mencetak tekan enter untuk melanjutkan. Lalu bawahnya say in ignore itu fungsinya untuk membersihkan sisa input dari keyboard. Dan lalu ini si in get ini fungsinya untuk menunggu user untuk menekan enter. Nah, sekarang kita coba untuk merunning kodenya ya. Nah, lalu sini akan menampilkan output masukkan data tiket minimal 3. Tiket pertama, oke, langsung saja di tiketnya yaitu satu dengan nama penumpangnya Saka, kota asalnya Bekasi, kota tujuannya Kerawang, harga tiketnya Rp1 saja. Lalu tiket kedua dengan ID tiketnya 2, nama penumpangnya misalnya Kertas ya, dengan kota asalnya Bali, kota tujuannya Bekasi, dengan harga tiketnya Rp2. Lalu tiket yang ketiga dengan ID tiket 3, nama penumpangnya Pulpen dengan kota asalnya Bekasi, lalu kota tujuannya Bali. Nah, kita sini kan harga tiketnya Rp3 saja. Nah, sini kita celotput mau tambah data lagi ya atau tidak. Tidak, jika ya maka akan tampil seperti ini lagi tiket keempat atau jika tidak maka akan menampilkan output seperti ini. Sistem pemesanan tiket kereta api. Menunya ada tiga. Yang pertama, lihat daftar tiket. Nah, ini kita bisa melihat tiket-tiket yang sudah kita masukkan tadi karena saya hanya memasukkan 3 tiket saja, maka hanya menampilkan 3. Nah, di daftar tiket ini ada berisi tiket yang pertama, ID-nya, namanya, dan juga rutenya, dan harganya, dan juga alamat memorinya. Lalu jika kita tekan enter, maka akan kembali ke menu utama ini. Lalu misalkan kita jika ingin mengubah atau mencari tiketnya lagi, kita bisa chat nomor 2. Maka nanti akan keluar output masukkan ID tiket nih. Karena saya tadi sudah memilih 2, maka tiket ditemukan dengan nama kertas, rutenya Bali Bekasi. Harga lamanya kan di sini 2 perak, lalu kita akan masukkan harga barunya yaitu misalnya 10 perak deh. Nah, jika sudah maka harga berhasil diubah. Tekan enter untuk melanjutkan. Oke, kita enter. Sini lalu kita coba yang ketiga yaitu keluar, maka akan muncul output terima kasih. Nah, terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.